Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, dalam rangka menjaga kualitas niat ibadah kita, dalam memelihara keikhlasan kita, patut kita renungkan salah satu sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan dari Abu Hurairah. Pada suatu hari, salah seorang sahabat, Syufayy al-Asbahi, datang ke Madinah dan menemui sahabat Rasulullah yang banyak meriwayatkan hadis, yaitu Abu Hurairah. Lalu Syufayy meminta kepada Abu Hurairah, "Tolong ajarkan kepadaku sebuah hadis yang disampaikan oleh Rasulullah kepadamu." Kemudian Abu Hurairah menyampaikan, "Aku akan ajarkan kepadamu sebuah hadis yang disampaikan Rasulullah kepadaku." Setelah itu Abu Hurairah terisak menangis. Setelah beberapa waktu, Abu Hurairah kembali menyampaikan kepada Syufayy, "La uhadditsannaka haditsan haddatsanihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ana wa huwa fi hadzal bait ma ma'na ahadun ghairi wa ghairuh." Abu Hurairah kembali menegaskan, "Saya akan sampaikan kepadamu sebuah hadis yang disampaikan oleh Rasulullah kepadaku di rumah ini, yang pada saat itu tidak ada seorang pun di rumah ini kecuali saya dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Thumma nashara Abu Hurairah nashratan. Kemudian setelah itu Abu Hurairah kembali terisak menangis. Setelah beberapa waktu, Abu Hurairah kembali mengusap wajahnya dan kemudian menyampaikan kembali kepada Syufayy, "Aku akan sampaikan kepadamu sebuah hadis yang disampaikan oleh Rasul kepadaku di rumah ini, yang pada saat itu tidak ada di rumah ini kecuali saya dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Thumma najara Abu Hurairah nashratan syadidah. Kemudian Abu Hurairah kembali menangis dengan tangisan yang luar biasa sampai dia tersandar di bahu Syufayy. Kemudian setelah berlalu waktu begitu lama, Abu Hurairah menyampaikan hadis yang disampaikan oleh Rasulullah kepadanya. Kata Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Anna Allah tabaraka wa ta'ala idza kana yaumul qiyamah yanzilu 'ala al-'ibad." Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala nanti ketika terjadi hari kiamat, maka Allah akan turun kepada hambanya liyaqdiya bainahum, untuk menetapkan hukuman di atas hambanya itu. Wa kullu ummatin jathiyah, dan pada saat itu seluruh umat manusia berlutut di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Fa awwalu man yad'u bihi rajulun jama'al Qur'an. Maka yang pertama dipanggil untuk menghadap mengikuti pengadilan Allah subhanahu wa ta'ala adalah orang yang belajar Al-Quran. Wa rajulun yaqtatilu fi sabilillah, dan orang yang terbunuh di waktu perang membela agama Allah. Wa rajulun kathirul mal, dan seorang yang banyak memiliki harta. Fa yaqulu Allahu lil qari, kemudian Allah bertanya kepada orang yang membaca Al-Quran, "Alam u'allimka ma anzaltu ala rasuli?" Bukankah saya sudah ajarkan kepadamu apa yang aku turunkan kepada Rasulku? Kemudian orang itu menjawab, "Qala bala." Tentu ya Allah. Qala famadza 'amilta fima 'ullimta? Lalu apa yang engkau lakukan dengan apa yang sudah diajarkan kepadamu? Qala
Orang itu menjawab, kuntu aqumu bihi ana al-lail wa ana an-nahar. Aku telah membacanya sepanjang siang dan malam. Fayaqulullahu lah. Kemudian Allah berkata kepadanya, kadzabta, kamu bohong. Wa taqulu lahul malaikah, dan malaikat pun ikut berkata, kadzabta, kamu bohong. Wa yaqulullah, dan kemudian Allah berkata, bal aradta an yuqala inna fulanan qari. Kamu tidak membaca Al-Quran itu kecuali agar kamu dianggap sebagai seorang qari. Kemudian setelah itu dipanggil orang yang telah diberikan harta oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di muka bumi. Lalu Allah bertanya kepadanya, alam uwassi' alaika hatta lam ad'aka tahtaju ila ahadi. Bukankah saya sudah lapangkan rizki kepadamu sehingga tidak seorang pun yang tidak bisa kamu bantu? Qala bala ya Rabb. Orang itu menjawab, iya tentu ya Allah. Kemudian Allah juga bertanya, famadza amilta fima ataituk. Lalu apa yang engkau lakukan dengan apa yang telah aku berikan kepadamu? Lalu orang ini menjawab, kuntu asilur rahim. Aku telah menyambungkan silaturahmi. Wa atasaddaq, dan aku juga sudah bersedekah ya Allah. Fayaqulullah. Kemudian Allah berkata kepadanya, kadzabta, kamu bohong. Wa taqulu lahul malaikah, dan malaikat juga berkata kamu bohong. Wa yaqulullahu ta'ala, dan kemudian Allah mengatakan, bal aradta an yuqala fulanun jawad. Kamu tidak melakukan itu semua kecuali agar kamu dianggap sebagai orang yang dermawan. Kemudian yang ketiga, dipanggillah seorang yang terbunuh di waktu perang membela agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah juga bertanya kepadanya, madza qutilta? Kenapa kamu terbunuh? Maka orang itu menjawab, umirtu bil jihad fi sabilik faqataltu. Karena aku diperintahkan berjihad membela agamamu, makanya aku berperang dan kemudian aku terbunuh. Fayaqulullahu ta'ala, kemudian Allah juga berkata kepadanya, kadzabta, kamu bohong. Wa taqulul malaikah, dan malaikat juga ikut berkata dan bersaksi kamu bohong. Wa yaqulullah, dan kemudian Allah berkata, bal aradta an yuqala fulanun jari. Tidaklah yang kamu inginkan dengan berperang membela agama Allah agar kamu disebut sebagai seorang pahlawan. Thumma daraba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memukul kedua pahaku. Faqala ya Abu Hurairah. Kemudian Rasulullah berkata, wahai Abu Hurairah, ulaika thalatha awwalu khalqillah tusa'aru bihin nar yawmal qiyamah. Mereka yang bertiga itu ya Abu Hurairah adalah orang yang pertama yang dinyalakan api neraka untuk mereka. Kaum muslimin rahimakumullah. Dari hadis ini dapat kita pahami betapa bahayanya ketika kita beramal selain untuk Allah. Ketika kita beramal dengan riya, ketika kita membaca Al-Quran karena kita ingin disebut sebagai seorang qari, ketika kita menghafal Quran karena ingin digelari sebagai seorang hafiz, ketika kita berinfak karena ingin disebut sebagai seorang dermawan, atau bahkan ketika kita berjuang di jalan Allah karena ingin kita dianggap sebagai pahlawan, karena kita ingin dianggap sebagai seorang yang berjasa, maka ketika itu kita lakukan, jangankan surga, justru kitalah orang-orang yang pertama yang akan dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka. Maka begitu bahayanya ketika niat kita melakukan suatu amal selain dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Betapa luar biasanya pahala membaca Al-Quran, betapa luar biasanya pahala bersedekah,
dan betapa luar biasanya pahala berjihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ketika semua itu kita lakukan karena selain Allah, maka nerakalah yang pantas untuk kita. Mari kita berlindung kepada Allah agar kita bisa menjaga niat kita dari setiap amal soleh yang kita lakukan betul-betul bisa kita lakukan untuk mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.